Baik, Pak Arte, terima kasih Bapak Fasil juga mohon izin waktunya. Nah sekarang skenario yang kedua dalam posisi ini saya sebagai coach dan Pak Arte sebagai coach ya. Jadi skenario-nya seperti ini, ada seorang guru merasa kesulitan dalam mengelola kelas yang sangat ramai dan seringkali mengganggu proses pembelajaran. Oke. Jadi seperti itu skenario-nya. Mungkin bisa dimulai oleh Koci ya sesuai dengan skenario yang kita siapkan. Oke, selamat siang Pak Juni. Ya, selamat siang Pak Arto. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak Juni. Mungkin ada sedikit kendala sih sedikit Pak Juni Ya, 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 ya. Tentang kesulitan saya mengajar karena jujur saya mungkin di sini saya baru menjadi guru Pak Juni. Jadi banyak kesulitan yang saya alami. Mungkin di sini saya mencari Pak Juni mungkin tepat lah karena Pak Juni kan di sini sebagai guru senior gitu, senior saya lah gitu Pak Juni. Mungkin saya bisa konsultasi sedikit sama Pak Juni. Oke Pak, jadi seperti itu Pak ya. Ya saya menyadari juga Pak ya. Jadi setiap guru punya permasalahan Pak ya. Apalagi tentang pembelajaran sudah pasti itu Pak. Saya yakin kita sama-sama belajar Pak. Di sekolah, memahami murid, mengelola kelas seperti itu Pak ya. Jadi itu yang Pak sedang alami sekarang. Tapi kalau kita di sini Pak, kayaknya kurang pas Pak. Mungkin kita bisa duduk di Tebo Modern Pak ya. Tempat duduk sana cukup bagus Pak kita untuk sharing Pak itu Pak ya, biar kita lebih paham nanti suasana. Nih Pak, kita pindah sana mungkin bisa sambil minum kopi Pak. Oh iya ya benar Pak, sambil minum kopi ya. Saya kebetulan juga suka ngopi Pak ya. Ya. Nah terkait dengan yang tadi itu Pak ya Pak mengalami permasalahan itu Pak. Jadi setiap guru tuh pasti tujuan utamanya dalam mengajar itu ingin membuat siswanya menjadi insan yang bahagia seperti itu Pak, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, saya yakin Pak Ade juga punya tujuan utama yang ingin Pak capai di kelas yang Bapak ampu sekarang ini Pak. Nah, apa sih kira-kira tujuan utama yang Bapak ingin capai gitu Pak ya? Oke, jadi gini Pak ya, mungkin saya cerita sedikit dulu kenapa tadi kelasnya itu ramai, karena saya kan di sini sebagai guru olahraga yang kesehariannya itu mengajarkan di lapangan Pak. Jadi di lapangan itu sudah pasti aktivitas anak-anak itu pasti ribut gitu Pak, ribut, aktivitas banyak, apalagi kita di lapangan, suara-suara luar itu juga bikin bising juga Pak ya, ribut. Jadi untuk fokus ke materi itu sangat sulit Pak. Jadi saya mencoba kemarin memberikan teori di kelas Pak. Jadi saya mencoba memberikan materi di kelas. Nah, tapi saya merasa kesulitan Pak di sana. Jadi kelasnya itu kelasnya itu ribut, murid diam. Jadi saya ingin kelas itu menjadi kondusif untuk belajar. Jadi siswanya lebih aktif dan saya juga bisa menyampaikan materi dengan lebih efektif Pak Juni. Jadi itu sih permasalahan saya sebenarnya. Iya Pak, saya memahami juga sebenarnya kan para guru olahraga itu dan anak-anak olahraga itu pasti mereka cenderung lebih menyukai di lapangan misalnya seperti itu Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus mengajar di kelas kan seperti yang Pak alami. Kesulitan dalam mengkondusifkan kelas, memfokuskan anak-anak seperti itu. Jadi banyak hal pasti Pak yang Bapak alami dalam proses mengajar Pak ya, apalagi di kelas Pak, karena guru olahraga lebih actionnya biasanya lebih banyak di luar ruangan, di lapangan seperti itu ya. Nah, dari permasalahan itu Pak Arto, jadi menurut Bapak mana yang paling menjadi kendala dalam mencapai tujuan tersebut gitu Pak? Pasti ada salah satu yang utama gitu Pak ya, dari permasalahan yang lain gitu Pak. Menurut Bapak seperti apa? Jadi kendala yang saya hadapi saat saya ngajar di kelas itu ya gitu Pak, muridnya itu suka bercanda gitu Pak, bicara-bicara sendiri, kemudian mengganggu temannya. Jadi intinya murid itu sulit untuk fokus, jadi sulit untuk diajak bekerja sama. Saya mengajukan pertanyaan, mereka diam. Saya menjelaskan, mereka ribut. Jadi fokusnya itu anak-anak tuh sulit untuk diajak kerja sama Pak. Jadi
saya sudah mencoba beberapa metode dari metode A sampai Z lah nggak bilang. Jadi itu belum berhasil sih Pak Belum menurut juga. saya ya belum berhasil menurut saya. Jadi kalau bisa dilihat dari skala nilai 1 sampai 10 keberhasilan saya saat ini mengajar itu baru di nomor skala 5 sih Pak. Oh iya iya. Bapak yakin masih posisi 5 gitu Pak ya? Iya, Oh iya iya. masih sangat Iya Pak. jauh lah Pak dari kata sempurna untuk mengajar di kelas seperti itu Pak. Iya Pak. Jadi seperti ini Pak. Di kelas itu memang kondisinya seperti itu ya, kita berusaha terus untuk mengkondisikan anak fokus dan lain sebagainya Pak ya. Jadi mungkin gini Pak, pengalaman sebelumnya yang Bapak punya sebelum mengajar di sini, kan Bapak sudah mengajar di sekolah lain nih Pak ya, karena Pak diangkat jadi P3K, jadi Bapak ditugaskan di sini kan gitu. Jadi mungkin ada rencana apa namanya, rencana-rencana yang Bapak sudah uh, pikirkan, ya ada kesamaan mungkin di sekolah sebelumnya yang bisa diterapkan itu Pak. Apa ada rencana sebelum yang Bapak sudah siapkan Pak dengan menemui masalah seperti ini Pak di kelas Pak? Jadi gini Pak, mungkin saya akan mencoba dulu juga di sekolah yang lama, saya juga mengalami kendala seperti itu, kemudian saya sharing juga dengan teman sejawat atau coach, jadi mengusulkan beberapa poin dan saya juga ada sih salah satu yang sudah saya terapkan di sekolah ini. Jadi misalnya itu mungkin saya akan merubah strategi lagi Pak karena kan beda sekolah beda murid Ya, kan gitu Pak ya. benar-benar Pak. Jadi, jadi strategi baru itu misalnya kan kita bisa nih menerapkan sistem poin nih, sistem poin untuk perilaku positif ya. Jadi untuk menggunakan metode pembelajaran ini yang lebih efektif nantinya, saya akan mencoba untuk lebih sering memberikan pujian, mungkin Pak, pujian saat siswa berbuat baik. Ya, jadi sistem poinnya itu jika nanti ada siswa yang melakukan kebaikan, saya akan berikan poin atau bintang lah Pak, jadi bintang. Nah, setelah akhir pembelajaran saya kumpulkan nih bintangnya, jadi akan berikan saya reward bintang terbanyak dan kemudian ada juga yang bintang terendah. Mungkin nanti bintang terendahnya itu akan saya lakukan lagi pendekatan yang lainnya. Seperti itu sih Pak. Jadi ya semoga rencana saya ini bisa berjalan Pak di. Oh iya iya. Ya Pak, idenya bagus sekali nih Pak sebenarnya Pak. Dan mungkin ya teman-teman di sini belum ada yang menggunakan ini Pak ya. Jadi idenya ini nanti bisa kita cobakan di kelas Bapak pertama dulu yang mengalami permasalahan, nanti yang lain mungkin bisa dicobakan di kelas masing-masing. Saya yakin pasti ada di kelas lain itu yang memiliki permasalahan yang serupa Pak. Jadi ya bagus sekali Pak idenya ini. Jadi mencari beberapa permainan yang bisa digunakan untuk pembelajaran kan itu mungkin Pak ya. Mungkin Bapak bisa untuk sering memberikan umpan balik positif seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, luar biasa juga Pak ya. Nah, ini Pak, mumpung Bapak tadi, Pak minum kopinya dulu Pak. Oke, Pak. Ya, ya kita sharing santai aja Pak biar apa yang kita nanti bicarakan biar menemukan hasil yang optimal Pak ya. Nah gini Pak ya, kan sudah ketemu nih hasilnya solusi yang Bapak sudah rancang nih Pak ya, yang pernah Pak lakukan di sekolah lain dan cukup berhasil. Nah kira-kira kapan Bapak berencana memulai implementasi strategi baru ini Pak? Apa yang akan Bapak lakukan jika masih ada yang sulit diatur gitu Pak? Seperti apa mungkin Pak kiranya Pak? Baik Pak Juni, mungkin sesegera mungkin ya Pak Juni, karena di awal memang sulit, jika dibiarkan terus berlanjut mungkin akan mengganggu juga nanti untuk proses belajar mengajarnya. Mungkin minggu depan saya akan coba terapkan strategi baru ini Pak Juni. Jadi apa yang akan lakukan nanti, misalnya kan murid yang susah diatur seperti rencana saya tadi itu, saya akan cobakan dulu minggu depan.
Jadi jika masih ada murid yang sudah diatur, saya coba bicara dengan siswa tersebut atau melakukan pendekatan lah Pak dulu, lakukan pendekatan secara pribadi. Jika belum juga menemui titik terangnya, mungkin saya minta bantuan kepada BK untuk memfasilitasi untuk bertemu dengan orang tua. Jadi biar saya tahu juga apakah ini muridnya ini punya masalah intern atau ekstern juga Pak. Jadi kan biar bisa lah. Nah. Oh iya Pak. Ya jadi benar sekali tuh Pak ya. Jadi Bapak sudah melakukan percobaan dengan strategi ini, belum aja restitusi sudah. Nanti mungkin terakhir kalau masih juga ya konsekuensi kan gitu Pak ya. Jadi Ya. melibatkan orang tua untuk membantu si anak ini untuk menjadi yang lebih baik. Jadi itu saja Pak Arto, mungkin ada yang mau dibicarakan lagi untuk hari ini? Udah sih Pak. Jadi saya sudah menemukan solusi. Tadi Bapak sudah mau sharing, mendengarkan cerita saya, dan saya juga bisalah lebih senang untuk kedepannya dan menemukan solusi dan pembelajaran kedepannya biar bisa lancar. Pak, terima kasih atas waktunya dan jangan segan-segan untuk selalu membantu saya Pak, karena mungkin Bapak di sini saya anggap senior, jadi cara Bapak nanti akan saya terima Pak. Iya Pak. Jadi di pihak di sini kita sama-sama belajar Pak ya. Saya belajar dari Pak Arte juga banyak juga. Saya pengalaman saya mungkin yang bisa dipakai nanti kita cobakan. Jadi terima kasih juga Pak sudah mempercayakan untuk sharing dengan saya dan Bapak sudah menemukan solusi Bapak sendiri sangat luar biasa. Kita cukupkan dulu, nanti kita lihat hasilnya Pak ya. Setelah minggu depan ini Bapak melaksanakan itu, saya juga agak penasaran untuk perubahannya. Ya Pak ya, terima kasih banyak Pak. Oke Pak Juni, nanti mungkin setelah pembelajaran jika mendapatkan hasil atau dari tadi skala saya cuma di poin 5, mungkin setelah melakukan strategi baru, setelah sharing sama Bapak, bisa meningkatkan saya ke posisi 8 lah dulu Pak. Iya. Nah, sudah berhasil, mungkin saya akan bantu teman-teman untuk mencoba, untuk mencoba juga strategi yang saya lakukan di kelas tersebut Pak Juni. Oke Pak Juni, terima kasih Pak Juni atas waktunya. Ya luar biasa Pak, sebagai penggerak Pak ya komunitas, jadi itu sangat penting juga ya. Oke Pak, terima kasih. Ya sama-sama Pak Juni.